Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menyederhanakan perpangkatan yang menggunakan tanda kurung. Kita akan membahas 8 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Di dalam kurung 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya berada di luar kurung. Oke, cara menyederhanakannya sangat mudah. Perhatikan. Pangkat bilangan yang di dalam kurung, ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. 2 ini kelihatannya tidak memiliki pangkat. Nah, kalau tidak memiliki pangkat seperti ini, itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Oke? Nah, untuk menyederhanakan, tinggal kita kalikan pangkatnya. 1 dikali 3. Oke, kita kerjakan di sini. Menjadi 2, kemudian pangkatnya kita kalikan. 1 dikali 3. 1 dikali 3. Sama dengan 2. 1 dikali 3 kita peroleh 3. Oke, jadi hasilnya 2 pangkat 3. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, perhatikan. Di dalam kurung 5 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan di luar kurung pangkat 3. Nah, cara menyederhanakannya seperti tadi. Kita tinggal mengalihkan pangkat bilangan yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang ada di luar kurung. Oke? Oke, sehingga menjadi 5, kemudian pangkatnya kita kalikan 4 dikali 3. 4 dikali 3. Sama dengan 5. 4 dikali 3 kita peroleh 12. Oke, jadi hasilnya 5 pangkat 12. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, perhatikan. Di dalam kurung P pangkat 2. Selanjutnya dipangkatkan di luar kurung pangkat 6. Nah, untuk menyederhanakannya sama seperti tadi. Bedanya kali ini tidak menggunakan bilangan, tapi menggunakan variabel. Caranya tetap sama, yaitu pangkat yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. Oke, perhatikan, ini menjadi P, kemudian pangkatnya kita kalikan 2 dikali 6. Oke, sama dengan P, kemudian 2 dikali 6 kita peroleh 12. Kita peroleh hasil P pangkat 12. Sangat mudah. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, perhatikan. Di dalam kurung 5Z. Nah, ini dipangkatkan di luar kurung pangkat 4. Cara menyederhanakannya seperti tadi. Pangkat bilangan yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Begitu juga dengan variabel. Pangkat variabel yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Oke? Nah, pertama tentukan berapa pangkat bilangan dan berapa pula pangkat variabel. Keduanya seperti tidak memiliki pangkat. Nah, kalau tidak memiliki pangkat, itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Jadi 5 ini pangkat 1, Z ini juga pangkat 1. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Menjadi 5. Untuk 5 pangkatnya kita kalikan 1 dikali 4. Di sini 1 dikali 4. Kemudian Z. Pangkatnya juga kita kalikan 1 dikali 4.
Nah, oke. Sama dengan ini 5. Pangkatnya kita kalikan. 1 dikali 4. Kita peroleh 4. Selanjutnya Z. Pangkatnya kita kalikan. 1 dikali 4. Kita peroleh 4. Oke. Kita peroleh hasil 5 pangkat 4. Z pangkat 4. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5, perhatikan. Dalam kurung PR pangkat 2. Ini dipangkatkan di luar kurung pangkat 7. Nah, cara menyederhanakannya sama seperti tadi. Pangkat bilangan dan atau variabel yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. Oke, perhatikan. P ini karena tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan pangkatnya. Oke, pertama P. Ini pangkat 1, berarti 1 dikali pangkat yang ada di luar kurung, dikali 7. Oke, selanjutnya R. Pangkatnya pangkat 2. Nah, pangkatnya dikali dengan pangkat yang ada di luar kurung, dikali 7. Oke, sama dengan. Untuk P, 1 dikali 7, kita peroleh 7. Selanjutnya untuk R, 2 dikali 7, kita peroleh 14. Oke, kita peroleh hasil P pangkat 7, R pangkat 14. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6, perhatikan. Dalam kurung 3P pangkat 4, kemudian dipangkatkan di luar kurung pangkat 5. Oke, cara menyederhanakannya, perhatikan. 3 ini tidak ada pangkat, itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Nah, selanjutnya, pangkat yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Oke? Oke, pertama 3. Pangkatnya kita kalikan. 1 dikali 5. Sini 1 dikali 5. Kemudian P. Pangkatnya kita kalikan. 4 dikali 5. Oke, sama dengan 3. Kalikan pangkatnya. 1 dikali 5. Kita peroleh 5. Kemudian P. 4 dikali 5. Kita peroleh 20. Oke, kita peroleh hasil 3 pangkat 5, P pangkat 20. Sangat mudah. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7, perhatikan. Dalam kurung 3/5. Nah, ini dipangkatkan di luar kurung pangkat 2. Selanjutnya dikasih kurung lagi, yang ini ya. Kemudian dikasih pangkat 3. Oke, cara mengerjakannya sama seperti tadi. Pangkat yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Oke? Oke, pertama kita hilangkan kurung yang besar. Jadi pangkat yang ini kita kalikan dengan pangkat yang ini. Sehingga menjadi, buka kurung, 3/5. Tutup kurung. Nah, pangkatnya kita kalikan. 2 dikali 3. Kita peroleh 6. Tulis 6 di sini. Nah, sekarang menjadi 3/5 pangkat 6. Oke? Nah, selanjutnya, pangkat bilangan yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Perhatikan, 3 ini kelihatannya tidak ada pangkat ya. Itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Begitu juga dengan 5, tidak ada pangkat. Itu artinya pangkatnya adalah 1. Oke? Oke, sama dengan. Pertama untuk 3. 3, pangkatnya kita kalikan. 1 dikali 6, kita peroleh 6.
per, kemudian 5. Pangkatnya kita kalikan, 1 dikali 6, kita peroleh 6. Nah, kita peroleh hasil 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Contoh soal nomor 8, perhatikan. Di dalam kurung, 4 dikali. Kemudian ada kurung lagi, 3 per 5. Nah, 3 per 5 ini diberi pangkat di luar kurung, pangkat 2. Selanjutnya, kurung yang besar ini dikasih pangkat 3. Nah, cara mengerjakannya sama seperti tadi. Pangkat yang ada di dalam kurung, kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. Atau sebaliknya, pangkat yang berada di luar kurung, kita kalikan dengan pangkat yang berada di dalam kurung. Oke, hasilnya akan sama. Oke, pertama kita tentukan pangkat setiap bilangan. 4 ini tidak ada pangkat, itu artinya pangkatnya adalah 1. 3 juga, ini pangkat 1. 5 juga, ini pangkat 1. Selanjutnya, kita hilangkan kurung yang besar. Nah, di dalam kurung besar, ada pangkat 1, ada pula pangkat 2. Nah, pangkat tersebut kita kalikan dengan pangkat 3 yang ada di luar kurung. Oke? Pertama, 4. Pangkatnya kita kalikan, 1 dikali 3. Kita peroleh 3. Selanjutnya dikali, buka kurung, 3 pangkat 1 per 5 pangkat 1. Nah, pangkat yang ini kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 kita peroleh 6. Oke. Bisa ya? Oke, selanjutnya sama dengan 4 pangkat 3 tetap. Kemudian dikali. Selanjutnya, yang ini, pangkat yang ada di dalam kurung, kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. Oke? Pertama, 3. 3, pangkatnya kita kalikan, 1 dikali 6, kita peroleh 6. Kemudian per, selanjutnya 5. Pangkatnya kita kalikan, 1 dikali 6, kita peroleh 6. Oke, kita peroleh hasil 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.